Hadirin sekalian, ini memang PAD menjadi salah satu cara kita untuk menaikkan level kapasitas keuangan daerah. Saya memahami bahwa transfer dari pusat ke Kuningan itu mengalami keterbatasan dalam arti bahwa jika ada kenaikan, saya kira kenaikannya juga tidak terlalu signifikan. Sehingga pilihan terbaik adalah bagaimana meningkatkan kemampuan keuangan daerah dengan cara meningkatkan pendapatan asli daerah. Kita tahu bahwa PAD adalah satu teknik pemerintah daerah, strategi untuk mendapatkan keuangan berasal dari potensi lokal atau potensi setempat. Dan kita tahu sumbernya kan 3. Yang pertama adalah pajak daerah, yang kedua retribusi daerah, dan yang ketiga adalah berasal dari kekayaan yang dipisahkan. Dalam arti Pemda memiliki sejumlah cara lain, misalnya berusaha melalui BUMD atau cara-cara lain. Izin saya menyampaikan kira-kira begini. Pajak daerah yang perlu kita dalami ulang adalah potensi maksimalnya setingkat apa, kemudian ada nggak kebocoran-kebocoran. Ini penting untuk diidentifikasi, Pak. Jadi efisiensi pemanfaatan penggalian dari PAD yang sudah ada kita dalami ulang. Karena takut di situ ada kebocoran-kebocoran. Artinya apa? Namanya juga pajak, Pak. Pajak ini kan di mana-mana adalah salah satu titik di mana rawan atau kemungkinan bocornya selalu terjadi. Yang kedua retribusi daerah. Retribusi daerah kan sangat tergantung kepada tingkat layanan atau pemanfaatan fasilitas yang Pemda punya. Semakin banyak fasilitas digunakan oleh publik, oleh masyarakat, tentu retribusi juga makin tinggi. Pasar kalau tidak terkelola dengan baik tentu mengurangi retribusi, parkir dan seterusnya. Dari sudut pandang ini sebetulnya cara yang terbaik adalah kita menata kembali seluruh potensi atau sumber-sumber yang berkaitan dengan pajak dan retribusi. Tapi izin saya ingin menyampaikan, justru yang menarik adalah bagaimana Pemda meningkatkan kemampuan BUMD kita sehingga di sana bisa melahirkan terobosan untuk mendatangkan profit, keuntungan atau usaha yang lebih maju dan berkembang. Justru ini yang kita lihat belum maksimal. PDAU misalnya salah satu BUMN yang kita punya, ini belum begitu maksimal di dalam rangka meningkatkan atau membantu pendapatan asli daerah. Saya kira PDAU ke depan harus mengalami reformasi, mengalami reorientasi, dan mungkin juga mengalami apa yang disebut dengan penetapan goal dan target prioritas yang baru. Kenapa? Karena BUMD jika dimaksimalkan, dia punya potensi yang besar untuk mendatangkan keuntungan atau transaksi perdagangan, ekonomi dan seterusnya, baik di bidang retail, di bidang pertanian, di bidang perkebunan, bahkan juga di sektor-sektor lain termasuk pariwisata. Artinya PAD hanya meningkat jika ekonomi bergerak, PAD hanya akan meningkat jika tata kelolanya menjadi baik, PAD akan meningkat jika seluruh proses dinamika ekonomi itu naik ke permukaan. Semakin ekonomi bergerak, semakin ekonomi tumbuh, maka di sana PAD biasanya akan jauh lebih baik, kecuali jika ada kebocoran-kebocoran. Nah, itu lain soal. Itu adalah soal tata kelola pemerintahan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Nanti Pak Haji akan menambahkan. Saat ini pemerintah harus berbisnis. Artinya berbisnis dalam artian bagaimana pemerintah itu sebagai stakeholder, sebagai leader dalam mengelola rakyatnya untuk mereka bisa berusaha secara baik. Tadi sedikit oleh Pak Haji Anwar disampaikan bahwa banyak faktor atau banyak hal yang potensi-potensi hari ini belum tercapai, belum tergali untuk bisa bagaimana ekonomi di Kabupaten Kuningan ini bisa berjalan dengan baik. Contoh soal bahwa PDAU hari ini sebagai salah satu perusahaan daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Kuningan, insya Allah ke depan akan kami jadikan sebagai sarana, sebagai bentuk untuk pemerintah ini melakukan bisnis. Dalam artian bisnis bukan berarti berbisnis dengan rakyat, tetapi bagaimana caranya
PDAU kita rubah bentuk. Mohon maaf Bapak, waktu sudah habis. Kami persilakan untuk kembali ke tempat.